Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatan Jotepa Putra, NIM L0211818335, mahasiswa program studi manajemen sumber daya perairan Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa bagian isi dari KA Andal, salah satu proyek di mana pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai aktivitas proyek, komponen lingkungan yang berdampak, batas wilayah studi, dan tenaga ahli pakar di kegiatan reklamasi Pulau 1 bagian barat seluas 202,5 hektar di Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta. Yang pertama yaitu aktivitas proyek atau kegiatan, di mana aktivitas proyek pada kegiatan reklamasi pulau ini terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama itu tahap prareklamasi, tahap reklamasi, dan tahap pasca reklamasi. Untuk tahap prareklamasi dilakukan beberapa hal seperti penetapan lokasi, survei dan perencanaan teknis, dan perizinan reklamasi. Adapun penetapan lokasi ini diperlukan untuk memastikan bahwa rencana kegiatan ini secara administrasi formal dapat dilakukan. Kemudian survei dan perencanaan teknis ini dilakukan kajian dan perencanaan reklamasi, pembuatan desain teknis reklamasi dan tanggul, kajian hidrodinamika, dan lain-lain. Kemudian masuk ke tahap reklamasi. Dalam tahap reklamasi ini juga dilakukan beberapa hal seperti rekrutmen tenaga kerja, mobilisasi alat dan bahan reklamasi, pengurukan sankey, pembangunan tanggul, pengurungan atau reklamasi, dan yang terakhir penanganan limbah B3, di mana limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan pengoperasian alat-alat berat langsung ditransferkan kepada pihak pengumpul yang telah memiliki izin dari instansi yang berwenang. Selanjutnya yang terakhir yaitu tahap pasca reklamasi. Dalam tahap pasca reklamasi ini dilakukan demobilisasi peralatan. Setelah proses reklamasi selesai, maka akan dihasilkan hasil reklamasi pulau seluas kurang lebih 202,5 hektar. Selanjutnya yaitu komponen lingkungan yang berdampak. Tentu dalam suatu kegiatan atau proyek, khususnya reklamasi pulau ini tentu memiliki dampak terhadap lingkungan. Adapun komponen lingkungan atau aspek lingkungan yang berdampak itu antara lain aspek geofisik kimia yang meliputi iklim, kualitas udara, kebisingan, geomorfologi, stratigrafi dan geologi teknik, geoteknik, hidrooceanografi, dan kualitas air laut. Yang kemudian itu aspek biologi yang meliputi fitoplankton, zooplankton, bentos, dan nekton. Tentu organisme yang telah disebutkan tadi yang berada di sekitar kegiatan reklamasi itu akan berdampak. Selanjutnya itu aspek sosial, ekonomi, dan budaya yang meliputi kependudukan, sosial ekonomi, sosial budaya, kesehatan masyarakat, dan persepsi masyarakat. Nah, selain aspek-aspek tersebut juga ada aspek lain yaitu kegiatan di sekitar proyek reklamasi yang seperti Pelabuhan Perikanan Samudra Nizam Zaman Jakarta, Pelabuhan Sunda Kelapa, Taman Impian Jaya Ancol, Perumahan Pantai Mutiara, dan permukiman penduduk di sekitar proyek reklamasi. Selanjutnya yaitu batas wilayah studi proyek, di mana ada 4 batas wilayah studi. Yang pertama itu batas proyek. Batas proyek reklamasi Pulau 1 bagian barat ini adalah areal di perairan Teluk Jakarta seluas kurang lebih 202,5 hektar dan areal sankey seluas 14 hektar, sehingga totalnya yaitu 216,5 hektar.
Kemudian batas ekologis. Batas ekologis adalah ruang persebaran dampak dari suatu rencana usaha atau kegiatan menurut media transportasi limbah, di mana proses alami yang berlangsung di dalam ruang tersebut diperkirakan akan mengalami perubahan mendasar. Termasuk dalam ruang ini adalah ruang di sekitar rencana kegiatan yang secara ekologis memberi dampak terhadap aktivitas usaha atau kegiatan. Untuk perairan laut, batas ekologis terluar mencakup jarak sekitar kurang lebih 2 km ke arah utara yang mengacu pada hasil pemodelan hidrodinamika Pulau 1. Selanjutnya yaitu batas sosial. Batas sosial ditetapkan dengan membatasi batas-batas terluar dengan memperhatikan hasil identifikasi komunitas masyarakat yang berada di luar batas proyek dan ekologis, namun berpotensi terkena dampak yang mendasar dari rencana kegiatan. Oleh karena itu, batas sosial adalah batas proyek dengan pemukiman sekitar. Dengan demikian, batas kajian sosial meliputi pemukiman-pemukiman Ancol Barat, Ancol Timur di sekitar proyek atau Kelurahan Ancol yang meliputi RW 01, RW 02, RW 04, dan RW 08 dan sekitar pemukiman Muara Baru di Kelurahan Penjaringan. Selanjutnya yaitu batas administrasi. Batas administrasi adalah ruang di mana masyarakat dapat secara leluasa melakukan kegiatan sosial, ekonomi, dan sosial budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam ruang tersebut. Batas ruang ini dapat berupa batas administrasi pemerintahan atau batas konsesi pengelolaan sumber daya oleh suatu usaha atau kegiatan. Selanjutnya yaitu tenaga ahli atau pakar yang terlibat dalam proyek reklamasi pulau ini. Adapun yang pertama yaitu merupakan tim penyusun AMDAL yang terdiri dari Insinyur Ihlan R. Suryadi sebagai ketua penyusun AMDAL yang memiliki bidang keahlian di kualitas air dan oceanografi. Selanjutnya itu Insinyur Safrizal Amsyar sebagai anggota penyusun AMDAL dengan bidang keahlian kepelabuhanan atau oceanografi. Selanjutnya yaitu Insinyur Zulkifli Ali MSc sebagai anggota penyusun AMDAL dengan bidang keahlian sosial ekonomi dan budaya. Selanjutnya yaitu Insinyur Yesi Nur Cahyani sebagai anggota penyusun AMDAL dengan bidang keahlian biologi. Selain tim penyusun AMDAL juga ada tenaga ahli pendukung seperti Baharudin Sabur SSI MSI sebagai tenaga ahli oceanografi, kemudian Hajit Surjono sebagai tenaga ahli sipil dan hidrologi, dan Encu Sudrajat sebagai tenaga ahli supporting team. Baik, cukup sekian pembahasan mengenai beberapa bagian isi dari KA Andal proyek reklamasi Pulau 1 bagian barat di Jakarta. Apabila banyak kesalahan, kekeliruan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.